Hari ini kita berkumpul di dalam rangka rapat koordinasi tingkat kota terkait masalah kota sehat tahun anggaran 2023. Tentu ini merupakan suatu kegiatan yang harus kita perhatikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan sebelumnya, di mana dalam program-program kota sehat ini masih banyak atau masih beberapa kegiatan yang harus kita lanjutkan, terutama terkait masalah sanitasi kota, yaitu utamanya terkait masalah BABS, yaitu buang air besar sembarangan. Dan untuk saat ini tingkat ketercapaiannya masih sekitar 80%. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, sehingga nantinya hal-hal yang masih kurang dianggap tercapai kita akan teruskan. Setelah itu barangkali nanti kita ada semacam program deklarasi lah setiap kelurahan, misalnya deklarasi bebas BABS ya, sehingga masyarakat bisa melakukan hal-hal perbaikan terkait hal ini yang dilakukan secara rutin di tahun-tahun ganjil. Itu yang harus kita persiapkan, sehingga mungkin di dalam forum rapat ini semua lini jajaran pemerintah maupun dunia usaha dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat dihadirkan. Ini adalah bagaimana kita bisa sinergi bersama-sama di dalam hal menangani lingkungan yang ada di Kota Bontang. Langkah-langkah kita yang pertama, sekira edukasi terus kita lakukan, namun implementasi yang harus berupa pelaksanaan fisik yang harus kita lakukan, harus berbanding lurus antara edukasi dan pelaksanaan fisik. Nah, mungkin telah kita melakukan evaluasi, dan saya minta Bu Dokter, Pak Asisten 2 dan Bapak Iqbal, nanti setelah rapat ini ditindaklanjuti dengan rapat khusus. Jadi 6 kelurahan ini aja, 6 kelurahan ini aja kita kumpulkan lagi secara khusus dari Pak Asisten 2 sebagai tanggung jawab, terus Pak Dinas Kesehatan, Bapak Iqbal, dan libatkan Pak Kohar untuk 6 ini dulu. Nah, nanti dari 6 ini kira-kira siapa yang memungkinkan yang paling cepat kita bisa atasi ini di antara 6 kelurahan yang ada. Kita terkait dengan kota sehat ini, sebenarnya PR kita bukan hanya 6 kelurahan yang masih OD, tetapi juga ada 2 kelurahan yang dia sudah kita nyatakan ODF, tetapi masih ber-PR, yaitu Kelurahan Guntung dan Kelurahan Tanjung Laut Indah. Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut. Guntung itu ada 35 KK dan untuk Tanjung Laut itu 57 KK. Nah, sebenarnya memang masalahnya kenapa masuk satu lintas, Pak? Ya, kalau boleh kita jujur, anggaran-anggaran yang kemarin dari 2021 memang tidak terlalu besar untuk fokus di sanitasi ini. Pada tahun 2021 itu sudah ada DAK untuk di Kelurahan Guntung dan Tanjung Laut, tetapi lokasi pembangunan bukan
berada pada lokasi yang bermasalah, sehingga tidak bisa menuntaskan permasalahan yang ada. Seperti itu. Ini adalah rekapitulasi STBM yang belum tuntas, yang sudah tuntas maupun belum, plus RT-RT-nya. Jadi kita sudah melakukan pemetaan RT mana saja yang masih bermasalah. Pada tahun ini di 2023 melalui PU itu sudah kita anggarkan untuk sanitasi ada sekitar 1 miliar di kelurahan untuk penataan IPAL di kelurahan Bontang Kuala. Tetapi itu hanya mampu untuk menutupi sekitar 73 SR saja sambungan baru untuk IPAL. Sementara PR di Bontang Kuala itu ada 498 rumah, jadi tidak akan menuntaskan permasalahan di Bontang Kuala. Kalau kita ingin mengikuti kota sehat ini, Pak, untuk penilaian kota sehat ini, kita harus paling tidak mendeklarasikan 3 kelurahan lagi yang bisa kita tuntaskan ODF-nya, plus 2 kelurahan yang masih PR tadi yang juga kita harus tuntaskan. Jadi total ada 5 kelurahan yang harus kita bisa tuntaskan untuk dinyatakan kita deklarasikan sebagai ODF. Yang terkait dengan kegiatan agama, baik itu juga yang Islam non Muslim, juga nanti kita sampaikan supaya juga bisa menggerakkan pola hidup bersih sehat ini, sehingga mohon maaf tidak buang sampah sembarangan, karena memang kita ini kadang sampah semua keluar dari kita ini. Mohon izin, jadi pagi-pagi itu sudah keluar sampah, baik itu dari mata kita ini keluar sampah, belakang kita juga keluar sampah, ya semuanya sampah kita ini. Mudah-mudahan sampah yang berguna, yang bisa dimanfaatkan. Terkait PHBS di Kota Bontang, kalau mungkin bapak-bapak yang pernah ke Pulau Derawan, apakah pernah memperhatikan septic tank di perumahan yang ada di Pulau Derawan? Kalau kita lihat, mereka cukup simpel. Jadi masing-masing rumah itu hanya cukup 1 drum, atau bahkan ada yang 2 drum, itu sudah cukup. Ya mungkin nanti bisa belajar di sana. Itu yang menjadi sebenarnya permasalahan yang STBM staf PHBS itu tidak harus memenuhi syarat kesehatan. Ya, tidak memenuhi syarat kesehatan, yang penting tidak terbuka. Jadi cukup ada penampungan air pemanfaatan tinjanya, meskipun itu masih sebenarnya merampas di laut dan sebagainya, itu sudah cukup. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi untuk bisa kita jadi pelajaran. Terus yang selanjutnya untuk CSR, saya lihat di Kota Bontang itu sudah banyak yang membangunkan kayak biobil dan sebagainya. Cuma waktu pengerjaannya itu tidak melibatkan stok lintas yang terkait, misalkan petugas puskesmas dan sebagainya, itu tidak dilibatkan. Jadi akhirnya ketika masyarakat dikasih septic tank yang komunal itu, yaitu karena kendalanya mungkin sebulan timbul bau, akhirnya dilepas pipanya dan sebagainya. Ya karena mungkin tidak memperhatikan kendala seperti itunya, jadi akhirnya banyak yang dilepas gitu ya. Terus selanjutnya, kalau saya perhatikan, kalau di Kota Bontang terutama yang di pesisir, itu ketika mau dibikin IPAL komunal, itu banyak yang menjadi banyak yang tidak berkenan. Oh, nanti jangan ditaruh di tempat saya, ya jangan ditaruh di tempat saya, padahal sebenarnya itu menjadi kebutuhan. Alangkah baiknya cukup dengan masing-masing rumah dengan drum 1 dan sebagainya, insya Allah tidak ada yang komplain. Tapi saya agak tertarik dengan sampaikan tadi di belakang itu, bahwa mungkin harus dirubah dari atas langsung ke bawah pakai itu. Saya tidak tahu apakah spesifikasinya dari sini memungkinkan atau tidak, misalnya saya tidak tahu. Karena banyak juga yang lapor saya, kenapa mereka tidak mau pakai komunal itu, karena butuh-butuh. Ketika DPO disiram, tidak mau turun-turun, tetap aja di situ tainya, makanya langsung marah, dicabut. Begitu dicabut langsung cemplung ke bawah dan bisa menjadi kembali ke laptop dia. Itu
Ya, mungkin juga karena faktor sampai ke tadi Pak Rol, mungkin karena juga kurangnya maintenance dan semacam. Tahun depan kita adakan lagi begitu. Ini yang terpenting nanti Pak Asisten buatkan draft. Apakah nanti itu surat edaran wali kota untuk daerah pemukiman dan daerah pemukiman atas laut atau daerah yang ini berlaku umum semua bahwa yang bangun rumah harus seperti ini. Karena sampaikan tadi beliau bahwa kalau ada sanksi masyarakat akan begitu terus. Kalau biasanya orang berlaku itu kalau tidak ada sanksi mereka biasa-biasa saja. Jangan udahlah bisa aja kok ada sanksi juga. Tapi ketika ada sanksi biasanya mereka akan waspada dan hati-hati untuk melakukan asal kembali. Nah, seperti itu. Sekira ini yang saya sampaikan, dan nanti di sanksi itu harus ada punishment. Misalnya di perwali federal itu harus ada sanksi punishment. Misalnya kalau tidak bangun MCK maka rumahnya akan tidak diberikan izin untuk membangun di situ. Kalau tidak ada MCK-nya semacam.